Jumpa lagi di channel Galaxy Sekurindo. Kali ini saya akan membagikan pengalaman dan trik bagaimana cara untuk setting TP-Link WR840N. Untuk teman-teman yang mau tahu bagaimana cara kerja TP-Link WR840N, kami akan bahas semuanya di sini. TP-Link WR840N mempunyai kelebihan 4-in-1. Jadi teman-teman kalau di rumah mempunyai wifi-nya ternyata kurang terjangkau, solusinya router ini bisa dijadikan solusi untuk tidak terjangkaunya sinyal wifi di tempat teman-teman. Kita akan buka persatu apa yang di dalam kotak TP-Link WR840N ini. Oke, kita buka. Yang pertama ada router. Ini routernya ada 2 antena, ada 4 port LAN dan 1 WAN, dan satunya ini untuk DC atau listriknya nanti ditancapkan di sini ya. Nih. Terus di belakangnya ada yang namanya untuk setting awal. Kita untuk setting awalnya ini ada keterangan nih. Nah, ini wireless SSD TP-Link-nya. SSD itu yang namanya nama wifi yang tertera nanti di handphone teman-teman. Ini SSD-nya, tinggal di add, nanti masukkan password yang pertama kali ini 7839 ini ya. Ya, ini pinnya ini ya. Nah, oke, ini untuk router. Terus ada apa lagi di dalam box tadi? Ini ada adaptor juga, adaptor, dan ada LAN ya. Lalu ada bagaimana cara penggunaannya, instalasi bagaimana WR840 ini digunakan, ini juga ada di sini. TP-Link WR840N ini ada 4 fungsi. Yang pertama yakni untuk router, yang kedua untuk WISP, yang ketiga untuk access point, ini access point, yang keempat adalah extender. Nanti kita akan coba satu persatu bagaimana kinerja keempat-empatnya ini dan bagaimana cara settingnya. Untuk menggunakan mode router atau router yang biasanya digunakan untuk LAN ke WAN, ini WAN ya, ini WAN ya. Jadi router utama dari IndiHome, dari provider ataupun dari yang lainnya, IndiHome, MNC, itu masukkan ke sini. Dari LAN-nya sana masukkan ke sini. Itu bisa berfungsi sebagai router mode ataupun access point mode. Bagaimana cara settingnya? Simak penjelasan kami. Oke, kita langsung aja masuk ke TP-Link 4DA6. ini sudah saya add tadi pengaturannya. Nama wifi dan password wifi nya sudah saya add-kan juga. Kita tinggal sambungkan saja. Nah, statusnya terhubung tapi tidak ada internet ya. Oke, setelah itu kalau ada konfirmasi koneksi wifi saat ini dapat akses internet, tidak dapat akses internet dan ada jaringan wifi lainnya, simpan aja karena ini tahap awal seperti itu ya. Lalu masuk ke Chrome. Nah, ke Chrome Anda bisa langsung masuk ke masukkan ke IP nya lagi 168.0.1.
Di sini kita disuruh untuk membuat password baru untuk login ke router WR840N. Oke, kita login, kita masukkan password baru. Ini password baru saya kasih admin 123 ini. Admin 123. Oke, kita start. Jadi pilihannya kan yang pertama bisa digunakan untuk sebagai router mode. Router mode itu adalah pakai kabel yang dimasukkan ke dalam WAN-nya router WR840N. Kita masuk ke quick setup. Kita next aja. Terus pilih wireless router, pilih auto detect ya, next. Ini belum saya masukkan ke WAN-nya ya, saya masukkan dulu. Kita masukkan dulu, lalu kita next, biar dia detect dulu. Nah, setelah itu ada pilihan, kalau saya pakai no I don't need to clone MAC address ya, lalu next. Pada tahap ini juga kita bisa mengganti nama wireless langsung. Sama ini saya ganti ya, Galaxy Security. Lalu ini passwordnya saya ganti juga, 123 gitu aja ya. Kita next, kita save. Setelah kita save, kita masukkan nama wifi yang sudah kita rubah tadi. Ini ada namanya Galaxy Security. Jadi passwordnya juga masukkan password juga, admin 123. Saya hubungkan, ketik untuk berbagi sama, berarti ini sudah terhubung. Oke, sudah bisa, YouTube-nya sudah bisa, semuanya sudah bisa ya. Ini untuk yang router mode pakai kabel. Nah, yang pakai kabel lagi apa? Access point. Kita masuk ke settingan lagi. Jadi masuk ke 192 tadi itu ya, 192.168.0.1 ya. Ini karena saya sudah login, atau kita logout dulu aja biar tahu teman-teman. Nah, masukkan passwordnya yang tadi itu, yang sudah kita buat, admin 123 login ya. Quick setup ya. Kalau mau ke access point, kita coba untuk access point ya, access point. Kita next, saya biarkan aja nama wireless sama password wirelessnya, saya biarkan saja. Kita next. Nah, di sini ada pilihan Smart IP DHCP atau Static IP. Berhubung router saya ini bukan dari provider, router saya ini saya pakai Mikrotik, saya harus pakai Static IP, yang IP-nya harus disetarakan antara IP router Mikrotik dan router WR840N. Semuanya satu segmen ya. Router Mikrotik saya ini 192.168.10.1. Jadi saya harus satu segmen dengan router Mikrotik saya. Jadi jangan saya pakai
192.168.10.3 coba ya. Nah, DHCP servernya kita enable bisa atau kita disable. Kalau saya biar mengikuti router utama, saya disable saja, lalu klik next ya, lalu klik finish. Biarkan si router ini restart. Kita tunggu ya. Nah, Galaxy Sukurindo sudah terhubung ya teman-teman. Jadi untuk akses poinnya itu seperti itu ya. Dia nggak mungkin bisa masuk ke 192.168.0.1 karena DHCP IP-nya sudah masuk dan sudah ikut DHCP-nya router utama, yakni router Mikrotik tadi itu tadi. Oke, itu untuk settingan akses point. Nah, ini kan sudah terhubung ke tadi ya, akses point tadi. Kalau mau kita tanpa kabel, sekarang kita coba settingan tanpa kabel dan kita coba reset router ini lagi ya. Kita cabut dulu, lalu ini maaf, ini ada tombol resetnya, kita reset, kita tekan resetnya sampai dia mati sendiri. Sudah mati, kita tunggu lagi ya sampai dia hidup. Oke, kita sudah restore default dengan menekan tombol reset di belakang router TP-Link. Untuk tahap selanjutnya kita sambungkan lagi router TP-Link WR840N ini ke handphone atau perangkat teman-teman. Kita klik TP-Link ini ya. Terhubung, tidak ada internet, sama. Kita masuk lagi ke 0.1, kita disuruh lagi masukkan password baru untuk masuk ke settingan WR840N. Admin 123. Oke, start. Kita akan mencoba settingan mode WISP, masuk ke quick setup ya, next. WISP next. Dynamic IP-nya dicentang aja, nggak usah static, next ya. Ini sudah ada tertera mau yang dimasukkan yang mana. Yuk, kebetulan punya saya wifi saya, nama SSD nya Yuna Store, pilih connect. Nah, masukkan password wifi. Untuk local network SSD nya nggak usah saya ganti, jadi nanti saya masih tersambung di TP-Link 4DA6 ini ya, dengan wireless password sama. Kalau teman-teman mau ganti ini juga bisa, langsung klik next, finish, dia akan reboot. Kita tunggu sampai selesai rebootnya ya. Tunggu. Nah, ini sudah tertera TP-Link 4DA6. Terhubung tapi tidak ada internet. Nah, ini sudah terhubung,
Kita coba koneksinya lagi. Nah, sudah bisa ya. Lanjut untuk settingan berikutnya, yakni rank extender atau mode extender atau yang disebut biasanya repeater. Oke, kita masukkan lagi, masuk ke 192.168.0.1. Kita login ya, klik setup lagi. Nah, ini ada pilihannya rank extender, kita next. Kita masukkan lagi masternya tadi ya, terus passwordnya kita masukkan lagi, oke. Copy from root AP. Jadi gini, untuk rank extender ini bisa disamakan namanya juga passwordnya, atau dibedakan namanya tapi disamakan passwordnya. Ini rank extender ini sama seperti tadi kalau kita pakai kabel ya, ini mode access point. Jadi semuanya yang di dalam router utama sama dengan router yang akan kita setting ini, WR840N ini di mode rank extender. Jadi kalau saya pakai customize ya, dia ada tambahan di belakangnya 01. Kita next. Nah, Smart IP DHCP ini bisa opsional. Biasanya kalau pakai modem dari modem kartu, biasanya kalau dari Simpati ataupun dari network yang dari HP itu pakai Smart IP bisa. Tapi kalau saya sih ini berhubung saya pakai Mikrotik, saya statikan dulu untuk biar supaya saya bisa memanggil lagi router tersebut. Jadi saya bisa masuk ke settingan router ini lagi gitu. DHCP servernya sama kayak tadi itu, kayak access point tadi kita disable, jadi biar mengikuti IP-nya yang diberikan ke device kita, biar diberikan langsung ke router utama, diikutkan ke router utama. Kita next, finish. Coba kita sambungkan lagi. Yuk Nastor 01 ada ya, yuk Nastor 01 ya. Kita masukkan Hikvision, oke. Nggak bisa. Kita harus masukkan lagi ternyata. Jadi kita kayak setting awal lagi ceritanya. Oke, kita masukkan passwordnya lagi, admin 123 in, quick setup, the next. Lalu di rank extender ya, modenya mode rank extender, kita refresh, bisa refresh, kita klik connect ya. Nomor satu ini ya Nastor yang punya saya ya. Terus ini kita masukkan passwordnya, customize, saya pilih customize, saya kasih 01 biar membedakan karena jaraknya terlalu dekat. Kita next. Smart IP nya saya ganti static IP. Ingat ya, kalau Smart IP ini digunakan untuk modem-modem yang mempunyai
IP DHCP. Berhubung saya ini mempunyai modem saya ini dari Mikrotik, jadi saya pilih static IP supaya saya bisa meremote modem WR840N untuk kebutuhan remote kembali. Nah, DHCP servernya saya disable, next, finish. Biarkan dia reboot dulu atau memulai ulang WR840N nya. Ya, ini sudah tertera. Yuk Nastor 01. Nah, ini sudah bisa kan? Nah, jadi sudah bisa. Kita coba langsung ke YouTube-nya langsung. Ini sudah bisa semua ya. Oke. Oke, kita mulai dengan kegembiraan. Itu tadi cara setting TP-Link WR840N. Oke, kita mulai. Apabila ada pertanyaan yang kurang dimengerti oleh teman-teman, silakan berkomentar di kolom komentar bawah ya. Cukup sekian. Oh ya, jangan lupa subscribe dan like ya, supaya channel ini berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.